Yang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan. Tanpa kesempatan dan kesehatan mungkin kita tak sampai di sini. Oh. Ya, banyak orang yang punya duit tapi dia tak ada kesempatan di sini. Dia ada kesempatan datang sini tapi dia tak punya kesehatan. Ya, satu mungkin dia nak datang sini, nak kurban di sini, nak berdakwah di sini. Selain daripada nikmat kesehatan dan kesempatan tadi, ada lagi nikmat yang lebih utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Sebagaimana kemarin Bapak Haji kami pergi ke Bukit Doi Pacang, ya. Jadi dia nak kasih kunci surga. Apa orang nak datang sini? Dia cakap nak kasih kunci surga. Itu Bapak Haji ya? Saya daripada Indonesia, Batam dengan Johor itu kalau naik feri 1 jam lebih dari seberang laut. Tapi kalau daripada Malaysia, dari Singapura itu kita 25 menit naik feri. Ustaz Wahab, Babaji, Ustaz Yusuf, Ustaz Ahmad, siapa lagi dah pernah ke Batam. Jadi dah tengok Batam itu macam mana. Batam itu boleh dikatakan adalah representatif daripada Indonesia. Indonesia itu beribu-ribu pulau, ada 16.000 pulau. Ya, ada yang berpenghuni dan ada yang tak berpenghuni. Seperti Pulau Borneo, Kalimantan di sana, ada Celebes dulu, orang cakap Sulawesi, ada Sumatera namanya Andalas, ada Pulau Jawa yang besar-besar, dan itu ada lagi Pulau Irian, Papua. Itu berbagi lagi, ada beberapa negara yang berpanjangan situ. Jadi negara kepulauan terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Ya, sampai dengan Malaysia pun ada Sipadan dan Ligitan, beribu-ribu pulau, jadi macam-macam. Jadi saking banyaknya pulaunya itu, nah Babaji dengan Ustaz Wahab dan Ustaz Yusuf kita pernah ke sana berkeliling di pulau-pulau itu tadi. Yang pulau itu tadi itu macam-macam. Yang ada orang Islam, macam di sini juga dia belum pandai, baru pandai mengucap kalimat syahadat, yang lainnya belum tahu lagi. Ya. Jadi saya sepakat dengan Ustaz apa tadi? Amir Hamzah. Amir Hamzah itu salah seorang penyair daripada Indonesia yang dia adalah anak daripada Raja Sultan Langkat. Dia meninggal di sana. Nanti insya Allah kalau ada sana dia anak sultan, ya, dia Amir Hamzah. Saya ada tulis sedikit. Nama saya Imbalu, Iman Sakti. Asal kami itu dulu dari Tapanuli Selatan. Jadi kalau orang di sana kakak mendeling, tapi orang sana bilang di Sumatera itu dari Batak. Tapi Ustaz Wahab sudah bilang kampak bukan sembarang kampak untuk membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, tapi yang satu ini Batak Melayu. Jadi Ustaz Zafar kemarin sebut Melayu itu identik dengan Islam. Jadi tak kira dia Bugis kah, buat Bawean, Boyang kah, atau apa, dia Islam adalah Melayu. Jadi saya senang sekali. Mungkin agaknya salah satu dari 240 juta penduduk Indonesia yang datang kemari dan datang pergi Vietnam, tengok pergi Codok, hanya Imbalu. Memang banyak dari sana itu pergi jamaah tabligh sebagaimana tadi Ustaz Jafar sebut. Ya, jamaah tabligh di sana juga banyak. Nah, jamaah tabligh yang saya tengok, ini pun sudah 17 tahun malam melintang di jamaah tabligh. Bapak juga begitu ya. Jadi ada kebaikan, ada kelebihan, ada kekurangan mereka. Jadi 100 tahun yang lalu seorang yang peduli dengan Islam pulang daripada Makkah, dia balik Indonesia dengan 4 kawannya, dia mendirikan satu namanya organisasi. Karena perlu pertumbuhan. Kalau kita tak ada pertumbuhan, kalau kita tak ada jamiah itu pertumbuhan, ya peristiharan, ya itu tuh bekerja seperti sapu. Ya, jadi kalau sapu tuh katanya, tapi maaf nih saya bukan menggurui ustaz-ustaz di sini, ini sekedar bagi pengalaman saja. Saya pun tak pandai, saya ini bekerja di oil company. Kalau di Batam itu di Indonesia namanya Pertamina.
ya cukup semua. Sampai cermin mata saya ini semua dibagi oleh pemerintah kerajaan itu untuk itu satu perusahaan yang paling besar. Kalau di sini Petronas. Nah, saya di sana. Saya sudah pensiun dari sana. Jadi semua anak saya, bini saya semua dibagi oleh perusahaan itu untuk semua. Jadi saya sudah pensiun dari sana, pensiun dari sana. Kemudian, tapi sebelum itu 20 tahun yang lalu, karena mak bapak saya itu yang Ahmad Dahlan tadi mendirikan satu perguruan namanya Muhammadiyah, yang utama sekali dia bangun dulu adalah pendidikan. Jadi berdakwah dari pendidikan, dan itu sampai sekarang saya alhamdulillah ada satu di sana itu tentang pendidikan tadi. Jadi kita tak pandai nak berdakwah misalnya di atas mimbar, karena di dalam Muhammadiyah yang saya tahu itu dakwah itu bilhal, macam-macam dakwah boleh. Ya, dakwah itu tidaklah mesti harus di depan mimbar kita berkhutbah panjang berjam-jam, tapi kita macam-macam dakwah boleh buat. Ya, kita nak menulis buku pun boleh, kita nak menjadi dokter saintis juga boleh. Nah, saya sepakat dengan Ustaz Amin Hamzah tadi bahwa dengan pendidikan teknologi saja tak boleh, mesti ada di sana itu dia orang singkat jadi iman dan takwa. Jadi pendidikan di sana itu dibuat jadi dengan teknologi dia iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ditambah dengan iman dan takwa. Nah, itu yang digagas di Indonesia. Saya tengok juga seperti itu. Jadi salah satu misi saya di sini, saya sedikit tak ceritakan Muhammadiyah, tapi yang lain saya tahu lah. Jadi 100 tahun yang lalu Muhammadiyah itu berdiri, dia buat pendidikan dulu, ya, dia ajar dulu murid-murid dia semua. Itu adalah surat apa itu Ustaz Wahab? Tahu surat apa? Pak, itu Pak siapa nama di belakang? Yang putih-putih? Jadi Ahmad Dahlan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun dia cuma bahas satu saja, surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul musallin tidak, cuma 3 ayat yang pertama itu tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang yad'ul yatim, yang tidak yang menghardi anak yatim. Nah, kemudian dan tidak menolong orang miskin. Itu diulang-ulang bertahun-tahun sampai bosan mahasiswa dia, murid dia. Mengapa gaji kita tak naik-naik? Kenapa itu saja? Jadi dia makna yang seperti Ustaz Jafar bilang, jangan cuma sebut asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi laksanakan, saksikan, itulah bertebaran. Jadi yang makna daripada ara'aital ladzi yukadzibu biddin tadi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yang tak pernah bagaimana menyantuni anak miskin, anak yatim? Dia buat panti asuhan. Ya kan, anak yatim tadi bukan kepalanya. Saya ini 5 tahun saya jadi anak yatim. Kalau ada orang kaya, dia nak bulan puasa, dia panggil saya, dia sapu-sapu kepala saya. Katanya sapu-sapu kepala anak yatim dapat pahala. Dia dapat pahala, saya tak dapat apa-apa. Ya kan, jadi tapi yang dimaksud dengan pengertian dengan menyantuni anak yatim, hapus kepala dia itu dikasih ilmu. Nih, kepala dia dikasih ilmu, otak dia nih. Bagaimana cara mengasih ilmu? Dibuat satu sekolah. Jadi itu nyata. Jadi dia buat satu sekolah, yang sekolahnya itu sampai sekarang itu paling banyak di dunia, itu sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Paling banyak di dunia rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah. Ya, jadi profesor banyak sekali. Kita tahu. Jadi ini Dok Jarum ada nak 150 mahasiswa 180 didatangkan ke sana karena banyak sekali Universitas Muhammadiyah. Nah, salah satu yang bekerja sama dengan Muhammadiyah itu di Batam, namanya Mahat. Mahat itu untuk belajar studi Islam dan bahasa Arab. Jadi Februari 2009 yang lalu, kami dengan Ustaz Wahab, Ustaz Yusuf di sana, satu lagi seorang presiden daripada Muhammadiyah di Singapura namanya Ustaz Usin, dia datang sana, itu mendirikan Mahat, dan sekarang sejak bulan September menerima mahasiswa yang syarat-syaratnya ada nanti disebutkan. Nah, itu ada diharapkan daripada yang berbahasa boleh bahasa terutama ASEAN ini,
bersekolah di sana menuntut ilmu tentang bahasa Arab dan studi Islam tadi. Jadi diharapkan 2 tahun setelah di sana itu dia insya Allah ada kerjasama dengan Kairo, dia udah boleh di sana. Itulah pentingnya pendidikan. Jadi Mahat tadi itu adalah 17 yang sudah didirikan oleh satu organisasi yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab ya, kalau UEA ya, UEA itu EMCF namanya, ASEAN Muslim Charity Foundation. Nah, salah satu misi saya datang di sini, di samping bersilaturahim dengan saudara-saudara di sini, saya juga akan berkeliling memberitahukan, dan dalam kesempatan ini saya juga syukur alhamdulillah diberikan kesempatan sehingga memberitahukan kepada bapak-bapak di sini, tuan-tuan di sini, kalau ada anak sekolah di sana, kebetulan kita dikasih untuk Muhammadiyah Internasional yang diterajui oleh Ustaz Wahab nih, dari Thailand, Filipina saya belum memang, tapi kita memang harapkan semua dari Filipina juga, Malaysia, Singapura, Kamboja, Laos, Vietnam itu 50% daripada mahasiswa yang di situ itu semuanya dikasih free untuk belajar di sana. Nah, syarat-syaratnya itu dia sudah paling tidak dah boleh membaca huruf hijaiyah. Nah, kemudian ada kelulusan dia karena dia langsung di sana. Tetapi kemarin yang dikirim Ustaz Wahab 2 orang dari Vietnam langsung tak boleh bahasa Melayu, tak boleh bahasa apapun tak boleh bahasa, dia cuma bahasa Vietnam. Tapi saya antar message, kemudian dibalas tadi malam, dia bilang terima saja. Semua ditanggung, semua yang dari Pangrang tadi itu yang tadi ada kerajaan Islam. Jadi bapak-bapak, yang saudara-saudara di sini, nanti kalau misalnya ada kawan memang nak belajar di sana, itu silakan hubungi Ustaz Wahab di sini di Malaysia, kemudian di Patani nanti hubungin Ustaz Yusuf. Kita pun rencana insya Allah nanti nak buat satu cawangan untuk 5 provinsi daerah Andaman. Nanti situ ada Ustaz Dok Jaru. Nah, kita harapkan di utara ini ada satu lagi untuk perwakilan kita untuk memudahkan kita berkomunikasi untuk menganukan tadi. Kenapa dibuat di Batam? Ternyata Batam itu kalau misalnya kita tengok map, ini Singapura kecil aja, sampingnya itu ada Batam, dan situ dekat ke seluruh negara-negara ASEAN yang hampir ada di tiap negara itu muslim tadi. Nah, jadi pendidikan, saya setuju sekali dengan pendidikan. Saya ini memang bukanlah orang bersara, tapi saya ada mengelola satu sekolah pendidikan dari mulai tadika sampai apa? Sekolah kejurusan situ saya bikin satu broadcasting untuk kita juga berdakwah tidak dengan mulut saja, tapi kita dengan audio visual. Nah, kalau nanti ada bapak-bapak nak datang ke sana, saya persilakan dekat aja dari Kuala Lumpur, nak dari play pun boleh, murah lah, tak sampai 100 ringgit. Ya, kalau kita nak ambil jauh-jauh hari, ada Pak Is, mana Pak Is? Itu Pak Is tuh ahli travel ya, ticketing agent, dia boleh sana datang sana tengok. Kemudian situ kita juga banyak garapan di situ yang orang Coli ya. Orang sini Coli mungkin bapak-bapak tahu. Jadi banyak sekali. Di samping saya sekarang sudah pensiun, jadi banyak sekali aktiviti yang kita nak buat, termasuk pendidikan. Saya ada berapa Ustaz Nurnya? Nak 1000-an. Saya juga banyak guru-guru dekat sana. Ini Ahmad nih, saya nak ajak dia pergi sana. Dia menjadi guru sana, kalau dia mau, besok pun dia boleh ikut sana. Itu Ahmad kan. Kemudian ada satu lagi kita nak buat satu itu yang disarankan oleh Mas Daud. Mana Mas Daud? Mas Daud di sana nak belajar bahasa Melayu atau Indonesia, nak belajar orang putih, cakap Inggris, kemudian Arab. Kalau Arab tak jadi masalah, Indonesia tak jadi masalah. Kemudian yang untuk Inggris tadi itu kita sudah bekerja sama dengan Syekh Hussein yang dari Singapura. Cuman mahal dari Singapura itu. Jadi kalau saya boleh ceritakan, saya ceritakan tentang itu tadi, pengalaman ini. Jadi kalau misalnya orang Singapura, seorang cikgu yang biasa saja di Singapura itu $1.800 Singapura. Kalau di Malaysia 1.800 ringgit, di Indonesia 1.800.000, sama-sama 1,8, tetapi kurs dia kalau Malaysia Indonesia dibuat untuk kursnya itu Rp3.000, kalikan. Kemudian kalau di Singapura
hampir 8.000, 7.800, katakanlah 7.000. Jadi bermakna satu orang guru, misal macam siapa nih namanya? Iza nih mengajar di Singapura 1, di Indonesia dapat 7. Nah, kalau di Malaysia dapat 3. Nah, itulah kenapa dipilih di Batam. Jadi perbelanjaan juga lebih murah. Itu tentang mahat yang insya Allah selepas selepas Idul Kurban ini saya nak mengajak Ustadz, mana Ustadz Hasan? Ustadz Hasan nih kami nak pergi ke Chile. Kalau boleh jauh sikit, boleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kita nak hantar satu surat karena saya dikasih mandat. Apa mandat Ustadz? Tahu mandatnya? Saya dikasih mandat oleh Mahat, ada di surat dia. Saya nak hantar dengan email, nanti kita kasihkan untuk itu tadi. Jadi kalau mana-mana ada anak kawan-kawan dari Malaysia, dari Thailand, dari manakah, itu boleh menghubungi yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada satu lagi program untuk pendidikan juga nih Pak Amir Hamzah. Nah, ini Ustadz Hasan. Iya macam dia ini kemarin kami ada satu hantar pergi Solo. Jadi itu dai namanya, dai ke pulau-pulau daerah terpencil. Jadi bagaimana dia mensikapin, kemudian bagaimana dia membuat satu program. Jadi yang saya tengok ya di sini Ustadz Wahab nih, dia giat sekali beroperasi. Maaf Ustadz Wahab menurut saya, ya kan. Tapi dia dari segi administrasi dia kurang sekali. Jadi saya sudah sebut Ustadz Wahab, mana ofis daripada Muhammadiyah Internasional? Itu Ustadz Wahab, mana kaki tangan dia semua banyak sini kan, dia pandai-pandai. Tetapi satu kita nak kirim satu fax, terpaksa mana Pak Sarip, masuk office Pak Sarip, ya kan? Jadi mana situ? Di Thailand juga macam tuh. Jadi tapi banyak di sana yang masuk saya dari pendidikan. Jadi perlulah seorang dai macam BC ya. Bang Ustadz Hasan ini dibekalin administrasi selama 4 bulan. Kemarin dia mengusulkan itu dan satu orang kita ada kirim. Saya besok bulan Februari ada 7 orang dikirim nak ke pulau-pulau yang beribu tadi itu. Babaji ada 7 nanti kita kirim semua yang mereka sudah dibekali. Jadi saya setuju kalau memang boleh Ustadz Wahab kita usulkan lagi nanti sama MCF. Salah satunya Ustadz Hasan kita kirim. Tapi kalau tak salah nanti Februari. Jadi Februari dia mulai, ya. Saya tak tahu kemana, apakah dia ke Solo atau ke Jakarta atau ke Jogja, saya tak tahu. Tapi kita kirim karena kemarin si Ainur Rafiq itu, Ainur Rafiq tadi dia jaga macam di sini, dia Muslim, dia jaga babi. Dia Muslim, jaga babi. Nah sekarang dia tak jaga babi lagi, kita tarik. Dia tarik, terus dia menjadi dai di sana, kemudian kita kirim ke Medan. Pada saat itu di Medan itu ada untuk pelatihan dai. Nah, jadi kalau memang ada nanti 4-5 orang, macam dari Codok itu ada 1 orang kita ambil nanti Muslim Ustadz Wahab ya. Nah, kita buat sana kita kirim mulai Februari. Nah, agaknya Februari itu jadi mempelajari itu semualah dipelajari di situ bagaimana strategi untuk menghadapi orang-orang yang seperti tadi dengan membagi pengalaman. Mungkin itu dari saya. Tapi kalau misalnya ada nak bertanya 1-2 yang menyangkut tentang yang saya pahami, kalau soal syariah agama, Babaji, saya memang tak orang itu, tapi saya mengelola satu pendidikan yang muridnya beribu, ya. Kemudian saya ada intuisi, saya buat satu perlembagaan macam bank kecil aja ya. Kemudian saya ada satu usaha Babaji dia tengok yang ada 13.000 macam jualan, saya juga buat ini, saya buat jadi satu komplek. Kapan-kapan nanti bapak-bapak dan abang-abang di sini ini nak pergi sana, saya tunggu ya saya tengok seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Ya, saya tak pandai nak menyusun yang dari A sampai Z tersistematis. Maklum saya ini bukanlah orang berpendidikan tinggi dan bukan pensara. Jadi masuk sana masuk sini. Semua dari pengalaman saya dan yang saya alami dan saya kerjakan, bukan saya mengarang-arang. Mungkin itu saja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Tapi kalau ada 1-2 pertanyaan saya akan jawab. Tapi yang menyangkut tentang Mahat ya, tentang Mahat dan tentang Muhammadiyah. Silakan. Kalau tak ada, tak jadi masalah. Berarti sudah mengerti semua atau tak paham. Paham tak bahasa saya? Paham.
paham ya, alhamdulillah paham. Manalah tahu nggak paham beza ya, ya. Saya pun dah berusaha nak bahasa Melayu, jadi Batam tuh dengan Johor hampir sama. Tapi dengan Kelantan jauh lah. Jadi kan apalagi dengan Patani, Isle, Pete. Nah, jadi Isle, Pete. Jadi sana ada juga orang Thailand. Ada berapa? Ada 4 orang yang diantar sana. Dia sekarang udah pandai lah berbahasa. Dia tak sebut pinggan, tau pinggan? Dia tak sebut pinggan, dia sebut pinggan lagi, dia sebut sekarang piring. Piring ya, itu piring. Jadi dia sebut dah piring. Kemudian ada juga satu orang dari Malaysia di antara usaha Wahab. Ternyata orang Malaysia itu dari segi pendidikan lebih tinggi daripada yang lain. Dia langsung pergi antar Jakarta. Jadi di Indonesia, di Batam tadi itu tingkat dasar dan tingkat 1 dites ya. Jadi dia tingkat dasar lewat, tingkat 1 pun lewat, dia masuk langsung tingkat 3, langsung dikirim pada hari itu juga, besok dia berangkat pergi Jakarta. Nama dia Jundullah daripada Johor. Jadi dites di sana memang orang tuh handal-handal semua. Memang tuh alhamdulillah saya pun merasa senang ada dekat Batam sana, karena Batam tuh orang Johor sama orang Singapura. Kalau kita sebut Batam, macam kita pergi nak Chiang Rai, orang terus mata dia gitu, macam nak kawin aja pergi Payo sini. Anak Batam pun macam itu juga. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah cambahan pikiran yang kedua, besok kita akan takbir. Tidak ada cambahan pikiran lagi, tapi kita akan berbuat musyawarah tentang pembangunan tempat ini. Kita akan bermusyawarah segala. Bukan sekarang, cambahan pikiran semua ini simpan di hati kita. Mungkin besok malam atau esok pagi, mungkin esok pagi atau ini malam kita akan buat perhimpunan sama kita, memikirkan bagaimana membangun tempat ini sehingga jadi center, benar-benar center. Kan di sini ada 1% orang Islam, ada 99% bukan Islam. Lahan dagang Tuan Haji Abdul Razak. Lahan dagang alhamdulillah. Ini kita akan usahakan untuk buat kerja. InsyaAllah kita akan jumpa dalam masa 50 tahun nanti. Cucu saya akan jumpa dengan jemaah haji daripada Sengsai. Jemaah haji akan berduyun-duyun ke haji daripada kampung Ban Sengsai. InsyaAllah. Saya rasa kita tak ada apa-apa mau puasa ini. Jadi bincang sikit je lah, supaya besok dah sibuk dengan itu. Pasal apa kan? Tentang ustaznya tempat. Patut nanti transport sekali tak? Mesyuarat dengan transport kami dekat confirm kereta hari ni. InsyaAllah. Selesai kita punya kode selesai, sekarang kita masuk ke babak baru. Silakan. Bila ustaz pergi cakap gitu.